Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita kesehatan sehingga di malam yang Allah turunkan hujan pada hari ini, Allahumma shayban nafi'an, menambah kita pahala duduk kita di sini. Karena banyak orang yang apabila Allah turunkan hujan, jadi sifatnya berubah menjadi malas. Udan turu baik. Bahkan ada yang mungkin ada rushah, boleh sholat di rumah. Namun yang datang ke masjid kepengin mendapatkan pahala double, pahala sholat dan juga pahala haji. Dan Allah akan memberikan seorang yang datang ke masjid untuk mereka mencari ilmu, maka akan datanglah dalam hati mereka sakinah, ketenangan. Beda kalau di rumah, sebagian enggak mendatangkan ketenangan. Dan ini janji dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang itu ketenangan di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Terkadang rasa malas juga datang kepada seorang yang datang ke pengajian. Apalagi kalau pengajiannya enggak sesuai dengan yang dia harapkan. Wis tahu. Kayak kue tok, terkadang gitu. Namun dengan niat yang ikhlas, enggak apa-apa murojaah. Bisa mengulang lagi hafalan yang dulu mungkin sudah terlewatkan, terlupa. Maka enggak ada salahnya kita duduk di sini, maka Allah akan memberikan kita pahala dan juga ketenangan. Tadi sholat maghrib tadi, siapa yang menyimak? Tadi imam membaca surat nopo? Al-Falaq sama An-Nas. Dan ini saya baca tadi, Al-Falaq dan An-Nas ada kaitannya dengan bab yang kita bahas pada malam hari ini insyaallah, yaitu bab tentang sihir. Karena jumhur ulama mengatakan ayat ini turun, asbabul nuzul ayat ini turun karena adalah adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disihir oleh orang Yahudi yang bernama Labid al-A'sam. Labid bin al-A'sam. Dia adalah orang Yahudi dari Bani Zuraik. Dia menyihir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah itu Rasulullah melakukan sesuatu yang beliau itu enggak melakukannya. Gampangnya sihir itu enggak sadar. Dan Rasulullah itu badannya enggak enak badannya, merasa sakit semuanya di seluruh tubuhnya. Dia Labid al-A'sam menyihir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan rambut yang disisir, yang rontok dengan sisirnya, dan juga rambutnya yang patah saat disisir, dan diikat dengan buhul-buhul terbuat dari tali yang dibuat untuk manah talinya. Biasanya kalau orang-orang jahiliyah itu kalau panah yang mandi, kalau bahasa kita mandi itu mandi sih nopo ya? Manjur kayak gitu. Pokoknya sekali lepas jelas kena kayak gitu. Itu kalau beberapa kali sudah mandi kayak gitu, akhirnya itu berarti kan menjadikan ini bagus untuk menyihir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan 11 buhul, 11 kali ikatan.
Sehingga Rasulullah SAW itu merasa sakit dengan itu. Makanya ada sebagian orang itu adabnya adalah kalau seandainya dia menyisir rambut, kan rambutnya pada rontok, nggak asal buang kayak gitu. Ada yang dibakar, dikumpulin terus dibakar, ada yang ditaruh di tempat sampah dan sebagainya. Intinya jangan sampai berceceran gitu. Dan Al-Asom dia mengambil rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu ditaruh di sumur Zarwan. Di sumur Zarwan dia taruh di situ dan ditindih batu besar. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat sedang sakit seperti itu, beliau didatangi 2 orang, yaitu para malaikat. 2 orang datang, satu di bawah kaki beliau dan satu di samping kepala beliau. Mereka berbincang-bincang. Satu mengatakan, kenapa orang ini? Satunya mengatakan, dia disihir. Disihir dengan apa? Disihir dengan rambut yang patah dan pelepah pohon kurma. Terus ditaruh di mana? Di sebuah sumur, yaitu sumur Darwan. Saat itu sumurnya di situ ditunjukkan dan Rasulullah menunjukkan sumurnya tersebut dan diambillah buhul-buhul itu oleh Ali dan beliau turun ke bawah mengambilnya dan merasa berat karena di bawah ada batu besar yang menindihnya. Akhirnya diambil lalu diangkat dan Rasulullah supaya menutup sumur itu, supaya ditutup supaya enggak menjadikan kesyirikan orang-orang mungkin sumurnya kayak gitu jadi kepercayaan dan mistis sehingga Rasulullah supaya ditutup umurnya. Lalu dengan adanya buhul itu diajari oleh malaikat Jibril supaya turunlah ayat Al-Falaq dan dengan An-Nas. Dan setiap kali bacaan maka melepas satu ikatan buhul tersebut dan rasa sakit yang Rasulullah SAW derita diangkat oleh Allah, hilang sedikit. An-Nas sama Al-Falaq maka kalau digabung 11 ayat sehingga pas untuk semuanya buhul-buhul itu terlepas satu demi satu. Saat buhul itu diambil satu-satu selesai dan Rasulullah pun berdiri seperti enggak pernah terkena sakit apapun, sehat seperti sedia kala. Ini yang menjadikan haramnya sihir bagi manusia dan enggak boleh seorang muslim itu mencari ilmu tentang sihir lanyung latihan lah, main ngerti tok maka enggak boleh. Ada ilmu yang diharamkan sama sekali untuk dicari-cari, itu salah satunya ilmu sihir karena enggak ada gunanya sama sekali. Kalau sudah tahu itu sihir maka enggak boleh kita cari tahu. Penjelasan tentang sihir dalam kitab Tauhid dalam bab Majaa fi sihr, penjelasan tentang sihir, maka mu'allif mengatakan menuliskan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Wa qaulillahi ta'ala wa laqad alimu laman ishtarahu maluhu fil akhirati min khalaq. Demi Allah, sungguhnya orang Yahudi itu telah meyakini bahwa siapa saja yang rela menukar kitab Allah dengan sihir itu tiadalah keuntungan baginya di akhirat. 102 ayat Al-Baqarah, suratnya agak panjang. Di sini cuma potongan ayat. Saya akan bacakan yang awalnya saja. 102. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafaru Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa asy-syihra wa ma unzila 'alal malakaini bibabila Haruta wa Marut. Sungguhnya
wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Sulaiman itu bukanlah kafir. Yang kafir adalah orang yang setan-setan dari kalangan kaumnya Nabi Sulaiman. Kan ada kalangan pasukannya Nabi Sulaiman, ada orang-orang, ada setan-setan gitu. Dan pada saat itu disatakan di sini ada malaikat Harut dan Marut. Dan ini banyak dijelaskan dalam Israiliyat, yaitu kisahnya orang-orang Bani Israel. Dan kisah ini kalau Bani Israel yang bercerita, maka nggak boleh dipercaya 100% dan juga jangan diingkari 100%. Nggak boleh kita iya diyakini 100%, nggak boleh. Namun juga jangan diingkari, mungkin ada benar, namun kita nggak tahu ini benar atau tidak. Sehingga nggak boleh selalu ini benar ceritanya, enggak. Karena kisah ini ada di zamannya Nabi Sulaiman. Konon yang membawa pertama kali sihir adalah malaikat Harut dan Marut, dan dikisahkan namun dalam hadis yang dhaif. Hadisnya dhaif, bukan tidak bisa dijadikan sandaran. Namun saya akan kisahkan. Saat itu malaikat bertanya, apakah engkau akan menciptakan seorang manusia? Allah mengatakan iya. Bukankah mereka akan menumpahkan darah dan sebagainya? Maka Allah menjawab, aku lebih tahu ketimbang kalian. Allah lebih tahu apa yang akan terjadi setelahnya daripada para malaikat. Allah lebih tahu. Sehingga Allah menguji para malaikat. Apakah kalian lebih baik daripada manusia? Akan Allah uji. Ternyata datanglah dua malaikat Harut dan Marut yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi, dikasih hawa nafsu. Kan malaikat nggak punya hawa nafsu sehingga mereka taat beribadah. Bagaimana mulianya manusia yang dikasih hawa nafsu, namun mereka bisa menekan hawa nafsunya. Mungkin saja malaikat nggak bisa seperti manusia. Apabila mereka dikasih hawa nafsu, maka dua malaikat ini diturunkan supaya mereka kuat nggak dengan ujian. Lalu Allah datangkan ujian yang berat. Ujian beratnya apa? Bapak-bapak, ujian berat sih nopo? Kehidupan dunia. Ngolet nafkah, enggak. Ujian terberat adalah yang disampaikan Rasulullah SAW. Nopo? Salah satunya 3: harta, wanita, dan tahta. Ini satu diturunkan, itu wanita. Dan Harut dan Marut itu adalah mereka ahli sihir. Setiap kali mereka didatangi manusia, mereka menjelaskan, ini bisa menjadi cobaan bagi kalian. Apakah kalian mau lanjut untuk belajar sihir kayak gitu? Kalau belajar sihir maka diajari, namun ini bisa jadi bumerang bagi kalian. Akhirnya mereka ngajari kepada manusia dan dilanjutkan oleh setan dan lain sebagainya. Dan ini diuji, didatangkan wanita cantik. Lalu mulailah malaikat tergoda. Lalu kepengin berhubungan. Lalu wanita tersebut mengatakan, enggak, saya enggak mau, kecuali kalau kalian kafir dulu. Maka malaikat enggak mau, enggak bisa. Lalu wanita itu pun pergi. Datang lagi wanita tersebut, menjadi cobaan lagi, kepengin hubungan lagi. Lalu wanita mengatakan, kalau kamu mau maka bunuhlah anak ini. Maka malaikat enggak mau. Dan kedatangan ketiga menawarkan lagi wanita, kalau kamu mau maka minumlah kayak sekarang ya alkohol kayak gitu, pokoknya minuman yang memabukkan, khamr. Lalu ya ini lebih mending ketimbang membunuh, ketimbang kafir, ini lebih mending. Namun yang namanya khamr itu bisa menghilangkan kesadaran dan mengakibatkan sesuatu yang lebih bahaya. Akhirnya mereka minum dan mabuk dan akhirnya memperkosa wanita tersebut dan membunuh anak tersebut.
anak bayi tersebut akhirnya sudah terjadi banyak dosa yang dia lakukan dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan ditawari mau azab di dunia atau azab di akhirat. Maka malaikat pun mengatakan saya mau azab di dunia. Dalam Israiliyat dikatakan malaikat tersebut digantung di sumur yang merasa kehausan, di bawahnya ada air namun nggak bisa minum sampai hari kiamat. Ini adalah cobaan di dunia yang diujikan kepada malaikat yang nggak mampu menahan hawa nafsu. Makanya ada yang berpendapat, para ulama berpendapat lebih mulia para nabi ketimbang malaikat, karena para nabi itu bisa menahan hawa nafsunya, sedangkan malaikat itu selalu tinggi keimanannya karena nggak punya nafsu. Sedangkan manusia tingkatannya itu terkadang naik, terkadang turun, sedangkan para nabi itu tingkatan imannya selalu naik dan bisa menekan hawa nafsunya. Dan dalam ayat yang lain, An-Nisa ayat 51 dikatakan wa qaulihi yu'minuna bil jibti wat tauhid. Allah berfirman, mereka percaya kepada jibet dan tauhid. Jibet itu apa dan tauhid itu apa? Umar Ibn Al-Khattab mengatakan al-jibet adalah as-sihr. Langsung contohkan jibet adalah sihir. Salah satunya adalah sihir. Wa tauhid asyaiton, dan tauhid adalah syaiton, yaitu setan. Wa qala Jabir, dan berkata Jabir, at-tawahitu kuhanun kana yanzilu alaihimu syaitonu fi kulli hayyin wahidun. Jibet, Jabir berkata tauhid itu adalah para dukun. Tauhid adalah para dukun, dan para dukun itu terbiasa didatangi oleh syaitan. Dan pada setiap kampung dulu di orang-orang jahiliyah, di setiap kampungnya ada seorang dukun. Orang-orang jahiliyah itu setiap suku itu punya satu dukunnya. Apa itu sihir? Sihir secara bahasa adalah ungkapan untuk sesuatu yang tersembunyi dan halus sebab-sebabnya. Sedangkan menurut istilah syariat adalah sihir adalah mantra-mantra atau jampi-jampi atau perkataan yang diucapkan atau obat-obatan rempah-rempah atau dupa atau simpul-simpul ikatan. Itu artinya itu. Namanya sihir. Faidah dari kedua ayat yang tadi dikatakan adalah yang pertama, keharaman sihir. Itu sihir haram bagi yang menyihir atau yang memintakan untuk disihir. Itu haram. Dan itu menjadikan pelakunya itu kafir dua-duanya. Yang mendatangi atau yang menyihir, menjadikan keduanya itu kafir dua-duanya. Dan ancaman keras terhadap orang yang berpaling dari kitabullah dan mengganti kitabullah dengan selainnya, bahwa sihir termasuk kesyirikan yang bisa menghilangkan tauhid, sebab sihir adalah pelayanan kepada setan dan bergantung kepada mereka. Dari Jundub secara marfu beliau berkatakan, haddu syahiri darbuhu bis syayf, rawahu at-Tirmizi. Hukuman tukang sihir adalah lehernya dipenggal dengan pedang. Ini hukumannya adalah, intinya hukuman yang melakukan sihir adalah hukumannya mati, bukan malah jadi tontonan. Kalau di Indonesia mau jadi tontonan, jadi acara bisa nyihir ditayangkan di televisi. Ini bedanya. Kalau di Arab berani berbuat sihir maka hukumannya mati. Maka di Arab nggak ada acara nyihir kayak gitu di dalam TV, nggak ada. Bahkan mereka bersembunyi-sembunyi. Dalam Sahih Bukhari dikatakan
dari Bajalah bin Abdullah, beliau berkata, Qadaba Umar bin Al-Khattab aniqtulu kulla sahirin wa sahiratin qala faqatalna salasa sawahir. Umar bin Al-Khattab menetapkan perintah, yaitu bunuhlah setiap tukang sihir laki-laki ataupun perempuan. Entah itu laki-laki dan perempuan sama-sama harus dibunuh, bukanlah wadon yang memelasi lah kayak gitu, enggak. Pokoknya karena bisa mengakibatkan orang lain juga mati karena dengan sihir. Dan maka kami pun menghukum mati 3 penyihir perempuan. Pada zaman Umar bin Khattab saat itu sudah ditemukan 3 penyihir wanita dan mereka 3-tiganya dihukum mati. Kenapa kok wanita? Para ulama mengatakan karena kebanyakan wanita di zaman itu mereka kerjaannya hanya di rumah tok, nganggur kayak gitu, jarang kerja, sehingga mereka lah coba-coba latihan sihir kayak gitu, sehingga mereka mudah untuk melakukan aktivitas yang lain dan nggak ketahuan, sulit untuk ketahuan. Beda kalau dengan laki-laki, maka wanita kan sering di rumah, jadi nggak ada yang tahu ternyata dia seorang penyihir. Sehingga banyak di Arab yang mereka berprofesi sebagai tukang sihir adalah kalangan wanita. Wasahha an Hafsata radhiyallahu anhuma annaha amarat biqauli jariyatin laha saharatha faqutilat wa kadzalika sahha an Jundub. Telah sahih dari Hafsah radhiyallahu anhuma bahwa beliau telah memerintahkan untuk menghukum mati seorang budak perempuan miliknya yang telah menyihirnya, maka budak tersebut dihukum mati. Demikian pula disihir telah sahih dari Jundub. Qala Ahmad an salasatin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahmad berkata dalam sahihnya telah pelaksanaan hukuman mati terhadap sihir diriwayatkan dari 3 sahabat Nabi. Artinya hukuman yang dilakukan untuk tukang sihir adalah hukumannya mati. Dan ini banyak riwayat yang mengharamkan perbuatan sihir. Bahkan perbuatan ini Rasulullah SAW mewanti-wanti para sahabat, termasuk dosa yang paling membinasakan. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala istanibu sab'al mubiqat. Beliau berkata, jauhilah oleh kalian sab'an, 7 dosa yang paling membinasakan. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang paling membinasakan. Yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Kita sudah sering menjelaskan tentang syirik. Dan yang kedua, tingkatan yang kedua, pertama syirik, yang kedua as-sihr, yaitu sihir. Ini dosa yang kedua yang membinasakan. Maka jauhilah, pertama itu jelas tauhid. Yang jelas pertama adalah menyekutukan Allah. Yang kedua adalah sihir. Dan yang ketiga, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, yaitu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya membunuh sesuatu yang enggak boleh dibunuh. Maling, nyolong apa, digebuki sampai meninggal, maka ini haram dan ini membinasakan. Dan semua kayaknya disitan sing mari, entah si marai, entah sing terakhir mukul, entah yang pertengahan syukur sepisan tok sing 10, sama-sama semuanya dihukum sama hukumannya, karena berkontribusi dengan membunuh seseorang. Bisa jadi pas terakhir dia yang bunuh cuma sekali tok pas mati kayak gitu. Bisa jadi kayak gitu loh, nyong dan terakhir padahal awal, karena sebab yang awal-awal itu yang terakhir jadi mati. Kalau mungkin kur terakhir tok sepaling deg, mungkin belum mati karena
merasakan dari awal-awal gitu, karena awal sudah sakit tambah yang terakhir meninggal dunia, maka semuanya dihukum sama-sama. Maka nggak boleh membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau memang di Islam itu dihalalkan, contoh orang yang membunuh orang lain tanpa sebab, maka saat itu ada hukumannya, yaitu dengan cara dibunuh. Atau orang yang berzina dan dia sudah menikah, maka hukumannya adalah dibunuh. Kalau satu sudah menikah, satu belum berzina, ya berarti yang satu dihukum cambuk yang belum menikah, dan yang sudah menikah dan pernah merasakan jima maka dibunuh, dirajam. Dan ini boleh, namun atas perintah oleh penguasa, yaitu raja atau pemerintah. Yang mengeksekusi pemerintah, bukanlah perorangan, bukanlah lurah, nggak boleh. Kepala desanya maka nggak boleh. Nang kepala desanya oleh kok digebuki gitu, ya nggak boleh, karena ada undang-undangnya. Maka sesuai dengan undang-undang, maka harus patuh pemerintah. Maka nggak boleh mengadili, walaupun ini benar harus hukumannya dibunuh, namun kalau seandainya asal bunuh juga nggak boleh. Wa aklul nafsilati haramallahu illa bilhaq wa aklur riba, dan memakan harta riba. Yang sudah sering kita dengar yang namanya riba adalah sesuatu yang tumbuh, yang seharusnya itu nggak bertumbuh. Contoh, kalau seorang, kita langsung menjelaskan, bukan lagi dalilnya insya Allah sudah pada paham dan banyak. Contoh, kalau seorang pinjam uang lalu dikembalikan dengan nambahi, maka ini namanya riba. Walaupun dijenengannya bunga atau ditambah apa jenengannya berganti, maka tetap nggak boleh, karena ini adalah riba. Kalau seandainya nyelang motor lah, baline nambahi bensin kepriwe, riba apa ora? Terima kasih, tanda terima kasih kan sama lho, kan pada banyong 1.000 nambah 1.000 kan sejuta, nambah 1.000 engko tanda terima kasih kayak gitu, ya tetap nggak boleh. Tapi ada hubungannya, sing dipinjem bensinnya apa motornya kayak gitu. Ada beberapa para ulama menjelaskan bahwa ini termasuk yang diperbolehkan, karena kemakrufan. Sudah pinjem motor, kita kan nggak tahu entongnya bensinnya pira gitu, akhirnya ya ada boleh ditambahi, dilebihkan, bukan aja terima kasih mesti selangi, enggak, karena kemakrufan muamalah seorang. Terus sama saja dengan ibu-ibu nyelang loyang kari nggo gawe roti kayak gitu, udah kembali loyang itu si kotor maning kayak gitu kan, ora patut ya dibersih, ya nganggo roti ki senggawe nggo cicipan kayak gitu. Maka ini ma'ruf, diperbolehkan. Kecuali sesuatu yang tumbuh, yang seharusnya nggak tumbuh, susah, orang lagi kepengen nyelang uang tapi kok palahan dipentung, maka nggak boleh. Yang ini yang namanya riba bertumbuh. Nanti ada lagi juga, ada perkembangannya lagi. Contoh, orang yang aku titip biaya panganan gitu, korming di arep tuku nasi padang, contoh arep tuku nasi padang, aku titip tukokna disit ya karo duit teko kayak gitu, titip karo duit teko. Wis, kalau seandainya seperti itu maka nggak boleh kita ngergani, karena ini adalah saling tolong menolong. Maka nggak boleh aku kan mingono yo ngene jasane tambah aku tuku yang ngergani 12.000 dadi 14.000 gitu, maka nggak boleh, karena tujuannya untuk menolong. Namun beda kalau orang yang jualan. Orang yang jualan, contoh seorang yang jualan sayuran, masuk lah ya tolong tukokna lombok sekilo kayak gitu. Karena sudah ma'ruf, walaupun ngomongnya tulung, berarti ya intinya
beli kayak gitu, ngesuk aku tukokna sekilo. Intinya karena dia sudah ma'ruf dia adalah seorang penjual, maka boleh. Kalau seandainya dia bukan penjual dan dia titip, maka hukumnya adalah tolong menolong. Wa aklur riba wa aklul mali yatim, dan memakan harta anak yatim. Ini adalah yang menjadikan seorang itu binasa di akhirat nanti, yaitu memakan harta yatim. Harta anak yatim adalah anak yang belum balik dan ditinggal ayahnya. Kalau Indonesia misalnya dibalik tambah yatim piatu, berarti anak yang nggak punya bapak dan ibu, gitu tok. Sampai ada orang yang sudah mau nyumbang ke yatim piatu, loh di si anak yatimnya gede-gede kabeh kayak gitu. Wis SMP, wis SMA itu bukan anak yatim lagi namanya. Kalau ini sudah balik namanya anak yatim itu ya aku ya anak yatim piatu gitu. Bapak karena bingung ini sudah meninggal gitu. Enggak, yang anak yang yatim adalah anak yang belum balik dan dia ditinggal oleh bapaknya meninggal dunia. Maka itu yang dinamakan anak yatim. Kalau seandainya membantu ya bukan yatim piatu, lembaga yatim piatu bukan. Bisa diganti dengan apa biasanya sih? Kalau selain yatim piatu nopo? Biasanya duafa gitu. Biasanya kan anak yang duafa gitu, maka boleh. Bukan lagi namanya anak yatim piatu. Wa aklu riba wa aklul mali yatimi wa tawalli yaumaz zahwi, yaitu kabur dari medan peperangan. Sudah tinggal berhadap-hadapan lagi perjalanan menuju perang dan mereka pada kabur disit karena mungkin mendengar sana lebih banyak dan dia akan pergi, maka ini adalah dosa yang membinasakan. Karena ini adalah termasuk sifat orang-orang kaum munafikin. Pernah kan Rasulullah SAW mau menghadapi perang, kaum munafikin pada kabur disitan. Sama perang Kondak, terdengar bahwa orang-orang kafir Quraisy akan membawa 10.000 pasukan. Saat itu sudah sangat banyak, berapa kali lipatnya penduduk laki-laki Madinah, sehingga kaum munafikin mereka pada kabur duluan, nggak pada berani, dan ini adalah dosa yang membinasakan. Yang terakhir adalah wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh atau melontarkan tuduhan zina kepada wanita yang terjaga dari perbuatan dosa dan tidak tahu menahu dengannya lagi beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya seorang muslimah yang dia orangnya baik dan dituduh berzina. Yang gampangannya adalah orang yang gosipi kalau bahasa sekarang. Dihitung-hitung ke bojone kae dene cepet meteng ya, wis gede banget ya. Ini kalau gosipi itu mana tuduhan berzina. Dihitung-hitung disit kempuk ulane iki lho berarti ki meteng disitan ya gitu. Nah, ini yang namanya gosipi, dan ini kalau seandainya tuduhan ini enggak benar dan ini masuk ke dalam tuduhan zina, tuduhan dosa yang membinasakan, maka enggak usah urusi urusan orang lain, entah mereka berzina, entah kita enggak usah ngurusi urusan orang lain. Karena orang yang berzina itu urusannya dia dengan Allah Azza wa Jalla. Maka kalau orang yang pernah berzina, entah itu hamil duluan di luar nikah, entah itu berzina sudah nikah dengan orang lain, maka sejatinya enggak usah diceritakan kepada orang lain. Enggak usah curhat gampangannya aku kayak gini gitu. Kecuali dia pengen solusi, maka boleh. Namun kalau enggak ada solusinya, berarti enggak usah cerita-cerita. Bukankah sering kita dengar kisahnya, ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saya telah berzina. Rasulullah mukanya berpaling. Sampai dia datang lagi ke sebelahnya, wahai Rasulullah, saya pernah berzina. Rasulullah palingkan lagi.
Sebenarnya Rasulullah nggak kepengin dengerin dia ngomong kayak gitu, karena dia berzina ya udah urusannya engkau dengan Allah, tinggal bertobat, nggak usah ngomong gitu, supaya aib sendiri itu jangan diumbar gampangannya. Kalau di sini kalau punya aib seorang muslim itu nggak usah diceritakan, apalagi jadi kebanggaan, aku pas nom senangnya kayak gini wis teko kabeh, maka nggak boleh. Kalau itu yang namanya aib diri sendiri maka nggak boleh untuk diceritakan, apalagi jadi kebanggaan. Sehingga Rasulullah nggak kepengin dengar bahwa dia pernah berzina, nggak kepengin. Lebih baik diem saja, nggak usah ngomong-ngomong bahwa dia berzina. Dan Rasulullah juga enggan untuk menghukum sebenarnya, sampai pun yang datang seorang wanita juga, saya pernah berzina, lagi hamil, maka ditunggu hamilmu sampai melahirkan. Sudah melahirkan, wahai Rasul sudah melahirkan, maka susui dulu anaknya supaya panjang, supaya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang yang datang yang laki-laki, dia kan, wahai Rasul saya pernah berzina, akhirnya dah, apa engkau gila? Enggak gitu. Apa engkau mabok? Enggak. Sampai coba dicium mulutnya, dia lagi mabok apa enggak? Dicium enggak, ternyata enggak, mabok kayak gitu, karena enggak kepengin dengar seorang itu mengumbar aibnya. Akhirnya udah besok segini akan dihukum. Akhirnya mulailah awal ada hukuman yang namanya hukuman dilempari dengan batu. Saat itu orang tersebut di tengah lapang dilempari dan merasakan sakit, akhirnya kabur lari. Yung jenengan dihukum ya lara, akhirnya melayu, datang lagi kepada Rasulullah. Akhirnya udah diikat, baru dirajam, dilempari lagi sampai meninggal dunia. Ini hukumannya, supaya orang-orang itu tahu ini hukumannya orang yang berzina. Akhirnya kalau sudah dihukum gitu, nggak ada orang yang kepengin berzina lagi. Kalau hukumannya cuma di penjara seminggu, 2 minggu, wis, gampang enteng langsung di zina, itu akan nggak ada efek jerahnya. Kalau seandainya kayak gitu kan ada efek jerahnya. Ternyata hubungannya ngeri ya, sehingga nggak ada orang yang coba-coba untuk berzina. Ini hukumannya. Sehingga saat itu meninggal dunia, lalu para sahabat pun membincangkan apa hukumannya kayak gini, apakah tobatnya diterima. Akhirnya Rasul mengatakan seandainya tobatnya ini untuk dibagikan kepada penduduk Madinah itu sudah cukup tobatnya itu, maka nggak boleh membincangkan perzinaan orang lain, karena nggak ada untungnya, nggak ada kebaikannya untuk kita. Maka kalau yang namanya punya aib yang sudah berlalu, maka nggak usah diceritakan, kecuali kalau berhubungan dengan hukum. Contoh, ada seorang wanita nikah yang dia sudah hamil duluan, namun nggak ada laki-lakinya, terus dinikahkan dengan laki-laki lain, dan orang tuanya menutupi bahwa dia sudah hamil, sudah nikah dua. Anaknya kok perempuan. Kalau perempuan kan harus ada walinya, kalau laki-laki nggak perlu wali. Kalau yang perempuan harus ada walinya, dia sudah dewasa mau nikah, maka harus diterangkan dulu, maaf saya berzina dan dia bukan anak Pak Fulan. Maka harus diterangkan supaya hubungannya sah. Maka nanti akan ada wali hakim, yang namanya wali hakim, entah itu dari mbahnya, entah itu dari pamannya, gitu. Yang jelas ada wali hakimnya, harus diterangkan. Ini yang boleh. Kalau nggak ada hubungannya, maka nggak boleh diterangkan kepada orang lain. Aku dulu kayak gini, saya alhamdulillah sih tobat, nggak perlu. Dulu saya nakal kayak gini, pernah kayak gini, maka nggak perlu diceritakan. Dulu BAB kayak kue kok, maka nggak usah diceritakan. Gemin BAB kayak kue, maka nggak usah kepada anak-anaknya, nggak usah dicontohkan. Pokoknya kalau seandainya anaknya jelek ya udah cut, nggak boleh kayak gini. Walaupun kita kebayang gemin aku kayak, namun nggak usah diceritakan kepada orang lain. Maka kalau seandainya ini aib, maka nggak boleh kita ceritakan, dan nggak boleh menuduh orang lain yang
enggak berzina dengan tuduhan berzina, apalagi seorang muslim, maka ini termasuk dosa yang membinasakan kepada orang yang menuduh. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita kembali bahwa sihir maka adalah hukumnya haram. Baik orang yang melakukannya, yang menyihir, atau orang yang memintakan disihir, sama-sama mereka telah kafir, keluar dari agama Islam. Dan ini dosa yang membinasakan. Dan hukumannya bagi orang yang menyihir adalah dipenggal. Dan sihir itu macam-macam. Ada sihir dengan ucapannya, ada sihir dengan perilakunya, dan sihir yang lain. Dan sihir semuanya adalah haram. Dan mungkin ini saja, sekian dari saya. Bila banyak kesalahan saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.